semuanya, kembali lagi di channel aku Albert Gaming ya. Nah, jadi pada konten kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan teman-teman nih yang sering muncul di kolom komentar, khususnya tentang Nintendo Switch JFB ya guys ya. Mungkin teman-teman nih yang mau rencana mau beli Nintendo Switch, bisa simak terus video ini ya guys ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, untuk permulaan ya guys ya, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih Nintendo Switch JFB itu, jadi sebagai gambarannya kayak gini ya guys ya. Nintendo Switch nanti dibagi secara software, dibagi menjadi dua ya guys ya. Ada OFB dan JFB. Kalau OFB tentu saja original firmware yang asli dari Nintendo ya guys ya. Sedangkan JFB sendiri custom firmware, itu adalah software yang sudah dihack ya guys ya, artinya sudah dioprek oleh hacker tentunya ya guys. Bisa memainkan game gratis ya guys, tanpa perlu beli game di eShop atau tanpa perlu beli cartridge gamenya. Untuk CFB sendiri dibagi menjadi dua ya guys ya, ada soft mode dan hard mode. Yang pertama CFB melalui hard mode guys. Untuk CFB melalui hard mode sendiri, nah jadi nanti di switchnya nanti ini dibuka guys, di belakang sini nanti Nintendo Switch ini akan dikasih chip guys. Jadi pemasangannya nanti menggunakan solder gitu ya guys ya. Chipnya dimasukkan ke sini, jadi kalian tinggal play aja guys gamenya, tinggal nyalakan switch seperti biasa, tinggal play. Untuk CFB yang hard mode menggunakannya XX Core ya guys ya. Ya, XX Core itu nama merek chipnya guys, oke. Sedangkan untuk CFB yang lain selain hard mode itu ada soft mode guys. Untuk CFB soft mode sendiri beda ya guys dengan hard mode. Kalau hard mode kan tadi dimasukkan chip di dalam ini menggunakan las. Sedangkan kalau soft mode kalian tidak merubah hardware ya guys ya. Jadi ketika nyalain kalian perlu ini jig ini ada jadi ada alatnya kotak kayak flash disk. Nanti colokin ke sini dan ini perlu dicopot juga. Nanti ada alatnya guys. Jadi setiap untuk kelemahannya sendiri, kalau yang soft mode emang kalau ini mati ya kalian kalau mau mulai switchnya harus jig lagi guys. Secara kalau hard mode kelebihannya sendiri kalian tinggal nyalakan main. Aku akan menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan tentang apakah CFB ini masih bisa main online guys, apakah boleh connect ke internet. Jadi gini guys, untuk Nintendo CFB yang hard mode ini kebetulan punya aku yang hard mode ya guys ya. Kenapa aku kok pilih hard mode? Karena gampang ya guys ya, tidak perlu jig-jigan lagi. Kebayang kan kalau anak kecil mau pinjem perlu jig-jigan kan susah ya guys ya. Kalau hard mode kan tinggal nyalain main. Nah, jadi untuk CFB hard mode ini XX Core, untuk botnya bisa dual boot guys ya. Bisa bot ke CFB guys kalau kalian mau memainkan game gratis tuh ya guys ya. Bisa juga kalian bot ke OFB original firmware guys, untuk kalian nanti yang mau main game secara online. Tapi tentunya kalian juga harus beli itu ya guys, beli cartridge. Kalau tidak ya kalian juga harus beli gamenya di eShop ya guys ya. Terus gimana guys? Terus gimana bang? Apakah ada risiko kan? Terus bagaimana kalau nanti OFB, apakah ada risiko ke banned? Tentu saja ya guys ya, karena ini barang CFB tetap ada resiko untuk nanti ke ban. Untuk bandnya sendiri nanti yang di ban itu adalah ID Nintendo Switch kalian ya guys ya. Jadi ibarat kalian main Google, kalian punya HP Android, nanti yang di ban itu ID Google kalian guys. Jadi enggak masalah ya, kalian tinggal bikin ID baru, login lagi guys. Aman aja sih. Cuman kalau kalian memang beli gamenya lewat eShop ya
kayaknya sih bakal hilang ya guys ya. Mungkin lebih baiknya kalian menggunakan cartridge guys kalau mau main OFW di Nintendo Switch CFW. Terus ada juga yang menanyakan ada berita tim Execute ya, maaf kalau nggak salah namanya Execute guys ya. Execute yang bikin XX Core ini ketangkep. Terus gimana, masih update gak nih softwarenya? Untuk sampai sekarang sih masih update ya guys ya. Walaupun ada yang ketangkap tapi tetap ada update. Jadi namun per bulan ini, per tanggal 22 Desember guys, aku bikin video ini. Jadi ada OFW serinya itu sudah 11, itu masih belum support guys. Tapi nanti janjinya dari XXOS tetap ada update. Jadi setiap ada update software OFW, XXOS juga akan selalu mengupdate guys. Jadi maksudnya di sini mengupdate untuk kalian bisa main di OFW gitu ya guys ya. Ada yang tanya juga, gimana nih bang untuk game-game baru, apakah masih bisa guys? Sejauh ini aku juga belum pernah update XX ini guys ya. Ini aku masih ini, dan ternyata masih bisa memainkan game-game baru guys. Untuk gamenya seperti Hero Warrior, terus seperti apa ya guys, Final Fantasy masih bisa. Nah guys, aku akan coba menjawab pertanyaan lagi. Kalau sudah terlanjur beli yang ori bisa diganti ke CFW nggak bang? Jawabannya bisa ya guys ya. Kalian tinggal beli itu chip XX Core ya guys ya. Nanti kalian bisa pasang ke tokonya aja guys. Soalnya ini pasangnya butuh ya guys ya, butuh keahlian dan ketelitian. Aku saranin kalau memang tidak bisa nyolder, mending dipasang ke seller ya guys ya. Terus pertanyaan lagi guys, bang kalau gua punya game original bisa main online nggak di Switch yang udah dipasang CFW nya? Jawabannya bisa ya guys ya. Kalian tinggal boot ke Switch OFW ya guys ya, ke mode OFW ya guys ya. Mau tanya, kalau booting di OB dan membeli game online dan main online apakah ada resiko terkena banned? Walaupun mesin kita sudah tertanam mod chip CFW, apakah dual boot ini aman? Apakah bapak sampai sekarang atau masih aktif atau sudah banned? Aku ya guys ya, untuk aku sendiri aku belum pernah log masuk ke boot OFW guys ya. Jadi aku cuman baca-baca review sih, banyak yang sudah masuk boot OFW untuk main game online menggunakan cartridge ya guys ya. Jadi menggunakannya cartridge, ndak beli Nintendo eShop ya guys ya, ndak beli game lewat di eShop Nintendo, karena untuk resiko kebanet tetap masih ada ya guys ya. Dari seller pun tidak menggaransi kalau nanti ID-nya terbanet. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau main ke boot ke OFW, aku saran aja sih menggunakan cartridge ya guys ya. Mau tanya dong kan, kalau Switch CFW itu gamenya emang rada burik ya? Soalnya punya aneh gitu, beda kalau main Orion lebih jernih grafiknya atau ada settingan yang salah? Kalau aku sih kayaknya sama aja guys ya. Kalau menurutku sih sama aja guys. Nggak ada bedanya untuk masalah grafik. Bang beda game NSP dan XCI apa bang? Jadi guys, untuk gamenya NSP itu jadi filenya installer ya guys ya. Ketika kalian copy ke Switch, untuk file NSP emang kita harus melakukan penginstalan ya guys ya. Sedangkan untuk SCI itu tinggal kalian copy paste ke Switch, tinggal play guys. Bisa di play langsung, juga bisa diinstal. Jadi emang untuk filenya sih lebih enak yang SCI kalau saya ya guys ya. Ada yang tanya guys, kan kalau yang game bajakannya bisa online nggak? Tentu saja kalau kita boot ke CFW menggunakan game download gratisan ya pasti tidak bisa online ya guys ya. Untuk teman-teman yang nanya harga ya guys ya, aku dulu beli ini guys. Ini harganya kalau saya ingatku 6.100.000 guys. Ini Nintendo Switch
V2 256GB menggunakan micro SD SanDisk ya guys ya. SanDisk yang hitam tuh ya guys ya, yang bagus. Itu total harganya 6.100.000. Tapi untuk sekarang bulan Desember ini, aku kalau nggak salah belinya setelah Lebaran ya guys ya. Setelah Lebaran aku beli. Terus Desember ini harganya sekarang sudah naik 7 jutaan guys. Jadi luar biasa ini Nintendo ya guys ya. Beda dengan PS. Kalau PS harganya turun, sedangkan PS4 harganya turun. Sedangkan kalau Nintendo Switch ini harganya naik guys. Bang, sekalian tutor install game file NSPXCI, kalian bisa lihat cek video aku yang lain ya guys ya. Sudah aku upload cara install game, linknya juga ada. Kalian bisa cari di video aku, untuk linknya sudah ada. Ada yang tanya game Pokemon Sword Shield ada nggak guys? Ada guys, untuk gamenya lengkap. Jadi untuk gamenya ini emang bener-bener keren guys, JFW Nintendo guys. Gamenya lengkap, ada semua. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.